Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ivan Katisa di channel resmi dari lookbelajar.id, yaitu Kecoak Sakti Official. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan kita tentang tutorial lengkap framework Codeignitar 3 bagi pemula. Sebenarnya materi kali ini merupakan lanjutan dari playlist kita tentang Codeignitar 3, di mana kita sudah membahas banyak pembahasan terkait dengan Codeignitar 3. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas ke proses parsing data pada Codeignitar 3. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya fokus ke dalam bagaimana sih kita melakukan parsing data. Parsing data ini terkait dengan proses pengiriman data dari Codeignitar ataupun sistem yang kita miliki. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih parsing data itu, lalu beberapa konsep yang akan kita gunakan. Dan di part terakhir, nanti kita akan coba melakukan ke dalam studi kasus, yaitu bagaimana caranya menerapkan proses parsing data ini pada Codeignitar 3. Oke, sekarang kita akan masuk dulu sebenarnya apa sih parsing data itu. Jadi parsing data itu merujuk pada suatu proses untuk mengambil data yang terkandung dalam suatu form yang tujuannya digunakan untuk proses yang lebih berguna. Tujuannya ini sebenarnya dalam proses pengolahan data. Karena kita tahu parsing data ini bertujuan yaitu proses mengambil ataupun mengirim data yang kita miliki yang tujuannya untuk diolah baik itu dalam penyimpanan ke database ataupun proses pengolahan data lainnya seperti menghitung rata-rata contohnya seperti itu ataupun melakukan proses kalkulasi dan lain sebagainya. Jadi intinya pada proses parsing data ini merupakan tahapan yang paling penting dalam pemrograman karena umumnya dalam proses pembuatan aplikasi pasti kita akan berkaitan dengan data dan data ini sendiri kita akan bicara bagaimana sih kita melakukan pengiriman data itu baik itu nantinya dari view ataupun tampilan kita lalu diproses pada controller kita dan disimpan ke dalam model ataupun database kita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini ada beberapa penerapan yang akan kita pelajari pada part kali ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengiriman data dari URL pada Codeignitar 3. Sebenarnya pada materi kali ini kita sudah pernah membahas di pertemuan view sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan coba membahas ulang bagaimana misalnya kita memiliki suatu data, nantinya data ini kita akan kirim melalui link URL yang kita miliki. Nanti supaya lebih jelas akan kita peragakan karena di sini masih konsep teori dulu. Dan yang kedua, di sini melakukan pengiriman data dari controller ke halaman view. Jadi misalnya kita memiliki data yang sudah kita ambil dari database, otomatis data itu nantinya pasti tersimpan pada controller kita. Lalu tugas kita selanjutnya yaitu bagaimana nantinya kita mengirim data yang ada pada controller ini dapat ditampilkan ke user melalui view kita. Karena yang kita tahu, user itu dapat melihat datanya itu dari halaman view. Karena controller itu hanya berisikan fungsi-fungsi yang mengolah data ataupun informasi yang kita miliki, sedangkan pada halaman view itu terkait dengan perspektif yang dilihat oleh user nantinya, seperti itu. Dan yang ketiga, di sini kita akan belajar bagaimana caranya mengirim data dari form view ke controller. Jadi ini lebih tepatnya seperti form-form yang kita gunakan untuk proses pengiriman data. Contohnya ada form login ataupun form registrasi dan lain sebagainya. Jadi pengiriman data ini kita inputkan dari form yang ditampilkan oleh halaman web kita nantinya. Dan proses pengiriman data ini umumnya ada banyak, tetapi dalam praktikum kita kali ini kita akan membahas dua buah konsep pengiriman data. Yang pertama di sini kita menggunakan metode get dan yang kedua menggunakan metode post. Untuk metode get dan post ini sebenarnya sama prosesnya untuk pengiriman data. Tetapi perbedaannya kalau kita menggunakan metode get, data itu akan tampil di halaman URL kita dan data itu akan langsung tampil. Nanti kita akan coba lihat. Sedangkan pada bagian post ini data yang dikirim itu masih dalam bentuk URL juga, tetapi data itu tidak tampil pada URL, jadi seperti tersembunyi. Dan biasanya pada post ini kita gunakan untuk pengiriman data yang kredensial seperti yang kerahasiaan atau penambahan data dan lain sebagainya. Dan supaya lebih jelas kita akan coba membahas ke dalam praktikum kita kali ini. Dan sebenarnya materi ini nggak begitu banyak, tetapi materi ini merupakan materi pembuka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang database nantinya. Karena pada pembahasan database nanti kita akan membahas tentang pengiriman data ataupun melakukan registrasi data dari form. Otomatis sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, kita harus kenal dulu nih bagaimana sih metode pengiriman data ini. Nantinya data ini akan kita ambil dan kita kirim ke database nantinya. Makanya ini merupakan materi yang sangat penting. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita terkait studi kasus dalam praktikum kita kali ini. Jadi sebelum kita mulai, di sini pastikan teman-teman buka dulu aplikasi Codeignitar teman-teman pada text editor teman-teman. Contohnya di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke.
setelah project teman-teman sudah load pada Visual Studio Code ini ataupun text editor yang teman-teman miliki, selanjutnya coba akses melalui web browser teman-teman. Jadi kita akses project dari CodeIgniter ini. Contohnya di sini localhost/tutorial.ci. Karena nama project kita di sini yaitu tutorial.ci. Dan di sini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya terkait dengan root. Jadi, pada praktikum sebelumnya kita sudah berhasil bagaimana caranya menampilkan halaman CodeIgniter kita seperti ini. Dan ketika kita mengakses halaman utama ini, otomatis kita memanggil halaman controller welcome seperti itu ya. Jadi di sini kita akan mulai pada halaman controller welcome. Oke, pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya proses pengiriman data atau parsing data pada CodeIgniter 3. Dan di sini kita akan membahas ke dalam beberapa materi. Yang pertama yaitu terkait dengan pengiriman data melalui link URL seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, di sini coba kita edit kembali file root.php kita. Karena pada praktikum sebelumnya kita sudah mengedit beberapa file root sehingga tampilan dari project kita ini strukturnya sudah cukup berubah, dan oleh sebab itu kita akan coba mulai ke dalam pengaturan default ataupun tanpa memiliki root terlebih dahulu. Sebenarnya ini supaya lebih jelas saja bagaimana nantinya proses pengiriman data. Tetapi ketika kita implementasinya, penggunaan root itu nggak masalah juga untuk pengiriman data, itu sama aja. Oke teman-teman, sekarang kita edit dulu file root kita. Untuk melakukan edit file root ini, kita dapat melakukannya pada folder application. Lalu di sini kita buka folder config, lalu kita cari root.php. Oke. Selanjutnya, pada bagian root yang sudah kita buat sebelumnya, di sini kita komen ulang atau kita berikan komentar seperti ini dan kita save. Dan di sini kita sudah tidak memiliki root seperti sebelumnya, dan di sini udah default seperti awal. Dan coba perhatikan pada file root ini kita memanggil file controller yaitu welcome.php. Jadi file yang pertama kali kita panggil yaitu welcome.php seperti ini. Oke, setelah proses root ini kita disable atau kita nonaktifkan root, selanjutnya di sini kita akan fokus ke dalam file welcome.php. Karena nantinya file welcome ini kita asumsikan aja sebagai controller utama kita nantinya seperti itu. Oke, di sini saya minimize dulu untuk config, lalu kita akan masuk ke controller dan kita buka welcome.php seperti ini. Baik, pada file welcome.php ini sebenarnya sudah ada beberapa konfigurasi yang sudah kita atur sebelumnya di part sebelumnya, dan di sini kita akan coba hapus saja beberapa sintak seperti bagian yang saya blok ini merupakan komen yang nggak bakalan dibaca oleh CodeIgniter ini sendiri, jadi kita hapus saja biar rapi. Kemudian di sini kita hapus juga metode untuk halaman 3 dan kita sisakan aja 2 buah metode. Oke, kita save. Dan coba perhatikan, untuk halaman indeks ini merupakan halaman yang dipanggil ketika kita mengakses browser ini. Sedangkan halaman 2 ini merupakan halaman yang digunakan untuk memanggil view test. Sekarang kita coba jalankan metode halaman 2 ini pada controller welcome. Dan untuk menjalankan metode ini kita dapat melakukan dengan cara localhost/tutorial.ci/ nama controller yaitu welcome / nama metode yaitu halaman 2. Enter. Dan di sini merupakan tampilan dari halaman 2. Halaman 2 ini ditampilkan atau diambil dari halaman view yaitu dengan nama test. Dan sekarang kita coba buka halaman test.php ini dan coba perhatikan di sini hanya memiliki sebuah teks HTML yaitu H1 yaitu hello semua, ini halaman 2. Dan kalau kita perhatikan pada browser kita hasilnya sama. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang proses pengiriman data melalui link URL. Jadi, normalnya pada CodeIgniter ini sendiri kita dapat melakukan pengiriman data melalui link URL. Contohnya, kita menambahkan fitur yaitu slash lalu nama datanya. Contohnya di sini Ivan Catisa. Dan di sini kita akan coba melakukan pengiriman data dengan nama Ivan Catisa. Lalu kita enter. Dan di sini pasti belum tampil sama sekali atau CodeIgniter kita belum dapat menangkap data dengan nama Ivan Catisa gitu. Dan agar CodeIgniter kita ini dapat melakukan penangkapan data atau melakukan parsing data yaitu berupa Ivan Catisa, di sini kita hanya perlu mengedit pada file controller kita. Lalu di sini perhatikan pada metode halaman 2. Di sini kita harus menambahkan parameter baru dengan nama bebas. Contohnya di sini saya definisikan dengan nama data1 seperti ini. Kemudian untuk menampilkan data yang kita kirim dari URL kita, otomatis kita harus perlu memanggilnya pada controller kita. Dan cara pemanggilannya itu kita dapat memanggil langsung parameter ini pada blok dari metode kita.
Contohnya di sini kita akan coba memanggil echo spasi lalu data yang akan dipanggil, yaitu contohnya di sini data 1 spasi, lalu di sini kita gunakan titik untuk concatenation. Concat ini berupa penyambungan kata, lalu kita panggil variabel data 1 lalu titik koma. Dan di sini kita coba disable aja ataupun kita matikan fungsi untuk memanggil halaman view kita. Contohnya seperti ini, kita komentar aja. Dan di sini kalau dibaca, kita sudah memanggil data dari parameter kita, yaitu dari Ivan Catisa tadi, lalu kita tampilkan ke halaman 2, yaitu pada metode halaman 2. Dan tampilannya itu berupa data 1 gitu. Dan kalau kita runkan kode initer kita, coba perhatikan pada halaman browser, refresh. Seharusnya di sini yang terpanggil yaitu data dari Ivan Catisa. Begitu juga misalnya di sini kita ubah menjadi blok belajar, enter, dan di sini datanya akan berubah juga. Dan sebenarnya tahapan ini merupakan tahapan parsing data atau proses pengiriman data seperti itu. Dan sebenarnya materi ini sudah kita bahas juga pada part view sebelumnya, yaitu part tentang mengenal konsep view, dan konsep ini merupakan bagian dari parsing data gitu ya teman-teman. Dan proses ini biasanya dikenal juga dengan metode get karena data itu tampil pada link URL kita. Jadi kalau misalnya tampil pada link URL seperti ini merupakan metode get atau disebut juga metode get. Dan untuk metode postnya nanti akan kita pelajari pada part ketika kita menggunakan form nantinya. Selanjutnya, di sini kita akan belajar bagaimana nantinya data dari parameter kita ini kita kirim ke halaman view. Karena normalnya halaman view itu merupakan halaman yang dilihat oleh user secara langsung. Otomatis data yang kita kirim baik itu dari controller ataupun dari link yang kita kirim seperti ini dapat tampil di halaman view. Untuk menampilkan ini, kita hanya perlu melakukan pengiriman data yaitu berupa variabel yang diinginkan ke halaman view. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita ingin mengirim beberapa data dan kita kirim ke halaman view. Dan untuk proses pengiriman ini kita perlu mendefinisikannya ke dalam array asosiatif seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin mengirimkan data berupa dari parameter dan data selanjutnya merupakan data yang kita definisikan secara manual. Otomatis data ini perlu kita simpan ke dalam array asosiatif. Dan di sini saya coba hapus dulu. Oke, seperti ini. Dan untuk melakukan proses pengiriman data ini kita dapat mendefinisikan nama array tersebut, yaitu contohnya di sini cara pertama kita definisikan nama array tersebut dengan nama data contohnya. Lalu kita gunakan key berupa nama dari data yang akan kita kirim. Contohnya di sini key pertama kita bikin namanya yaitu nama seperti ini. Lalu di sini kita masukkan data yang akan kita kirim. Contohnya di sini namanya Ivan Catisa seperti ini. Lalu kita titik koma. Lalu kita ingin mengirimkan juga data berupa jurusan. Jadi untuk pengiriman data ini harus kita simpan ke dalam array juga, dan di sini kita sudah memiliki array dengan nama data. Otomatis di sini kita definisikan data buka kurung lalu nama indeksnya atau key-nya. Di sini kita buat aja nama key-nya jurusan. Lalu datanya itu berupa apa? Contohnya di sini teknik informatika, lalu titik koma lagi, dan terakhir kita ingin mengirimkan data dari parameter link yang kita buat sebelumnya. Dan di sini kita tambahkan aja array baru dengan key baru yaitu data. Lalu di sini array-nya ataupun key dari array tersebut kita bikin namanya parameter sama dengan lalu kita panggil variabel dari parameter yang kita kirim. Karena nama variabel kita data1, maka di sini kita panggil $data1 seperti ini. Secara tidak langsung kita sebenarnya sudah memiliki data berupa ada nama, jurusan sama parameter. Dan data ini kita ingin tampilkan ke halaman view yang kita miliki. Contohnya halaman view kita di sini yaitu test.php. Jadi di sini saya buka kembali komentar untuk test.php, dan misalnya kalau kita jalankan sekarang, di sini kita coba refresh. Di sini seharusnya yang tampil hanya berupa halaman dari halaman test.php. Dan di sini data yang kita kirim berupa nama, jurusan sama parameter ini belum tampil ke halaman view kita. Untuk melakukan parsing data ataupun pengiriman data dari controller ke halaman view ini, kita dapat memanggilnya pada sintak load view ini.
Di sini kita hanya perlu menambahkan koma, lalu kita panggil data array kita, yaitu di sini data dengan nama array kita. Jadi yang data ini merupakan nama dari array kita. Oke, kemudian kita save. Setelah kita mengirimkan data ini, kita perlu menampilkan data yang kita kirimkan ini ke halaman view kita. Dan untuk melakukan pengiriman data ini, kita akan fokus mengedit pada halaman view kita, yaitu halaman test.php. Dan contohnya di sini kita akan coba menambahkan beberapa komponen yang gunanya untuk menampilkan data yang kita kirim dari halaman controller kita. Jadi di sini kita enter, lalu kita tambahkan p. Lalu di sini kita ingin menampilkan contohnya nama, titik 2. Lalu kita panggil data yang ingin kita tampilkan. Dalam proses pemanggilan data, di sini yang perlu kita panggil itu hanyalah key dari array yang kita miliki. Jadi key-nya itu berupa nama, jurusan, sama parameter. Oleh sebab itu, yang perlu kita panggil hanyalah key ini. Contohnya seperti ini. Kita ingin memanggil data berupa nama. Untuk memanggil data itu kita perlu menggunakan sintak echo. Jadi di sini kita ketikkan dulu tag PHP, yaitu PHP seperti ini. Lalu kita tambahkan sintak echo yang tujuannya untuk melakukan proses print. Kemudian kita panggil key dari array kita, yaitu contohnya di sini nama. Lalu kita save. Sekarang kita coba refresh browser kita. Seharusnya di sini sudah tampil halaman data nama kita. Begitu juga misalnya kalau kita ingin menampilkan data yang lain. Jadi di sini biar lebih cepat, kita coba copy sebanyak 3 buah, yaitu sebanyak data yang ingin kita tampilkan. Lalu di sini kita ubah dari nama menjadi jurusan, dan parameter yang ingin kita panggil berupa jurusan, dan data ketiga yang ingin kita panggil yaitu parameter, dan datanya itu disimpan pada key ataupun indeks parameter seperti ini. Lalu kita save dan kita coba refresh halaman browser kita. Seharusnya di sini sudah tampil ketiga data yang kita kirimkan dari proses controller kita. Jadi ini merupakan salah satu teknik yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses parsing data. Jadi pada parsing data itu membahas tentang bagaimana kita melakukan pengiriman data yang kita miliki agar dapat ditampilkan ataupun diproses untuk user nantinya. Baik teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan kirimkan aja pertanyaannya pada kolom komentar. Nanti kita akan coba membahas satu persatu. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba melakukan proses yang paling penting, yaitu melakukan pengiriman data dari form yang kita miliki. Biasanya, materi terakhir ini merupakan materi yang cukup penting karena penerapannya itu sangat banyak. Contohnya dalam proses penamaan data, penghapusan data, ataupun proses edit data. Biasanya ketiga proses ini pasti dilakukan melalui form, seperti itu. Makanya sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita melakukan pengiriman data melalui form dari halaman view yang kita miliki. Sekarang kita akan buka kembali controller kita. Kemudian di sini kita akan coba hapus sintak ataupun metode dari controller yang kita miliki. Oke. Dan selanjutnya di sini kita akan coba mendaftarkan metode baru, yaitu berupa halaman form yang memanggil halaman input nantinya, seperti itu. Sekarang kita coba tambahkan metode baru, yaitu public function, dan di sini nama form input kita ataupun halaman input kita bikin aja namanya form input. Lalu buka kurung seperti ini. Kemudian kita panggil view ataupun halaman tampilan dari form input kita. Dan di sini kita asumsikan aja nama halaman view kita namanya view input. Jadi di sini kita panggil this load view, lalu nama file view kita yaitu di sini view_input contohnya. Oke. Kemudian di sini kita buat halaman view dengan nama view input ini. Jadi di sini saya copy aja namanya. Lalu di sini saya buat pada folder view, klik kanan, lalu new file. Lalu di sini saya pastikan namanya yaitu view_input. Lalu kita tambahkan ekstensi .php. Lalu enter. Kemudian kalau sudah terbuka halaman view ini, di sini tinggal kita definisikan aja tag HTML. Cara paling mudah kita ketikkan aja HTML. Lalu di sini pilih HTML5. Kemudian di sini kita hapus beberapa komponen yang enggak kita perlukan. Contohnya link href ini kita belum gunakan karena kita belum terkait dengan desain. Kemudian pada bagian title ini kita ubah titlenya menjadi halaman tambah barang. Kemudian pada tag body ini kita tambahkan beberapa komponen berupa form yang akan kita gunakan nantinya untuk proses pengiriman data. Jadi di sini saya definisikan dulu sintak H1, lalu kita bikin aja di sini judulnya form halaman barang.
Lalu di sini kita akan coba mendefinisikan sekitar 4 buah form input, yaitu berupa informasi data barang yang akan kita inputkan. Contohnya di sini biar lebih rapi saya gunakan P dulu. Kemudian di sini kita definisikan setiap form yang akan kita buat. Contohnya di sini kita tambahkan dulu sintak B untuk bold, yaitu di sini kita bikin judulnya kode barang titik 2. Lalu di sini kita tambahkan tag input, yaitu input. Lalu kita tambahkan type berupa data yang ingin dikirim berupa teks, dan kita tutup kurung seperti ini. Kita save dulu dan kemudian kita akan coba copy sebanyak 4 kali. Kemudian di sini kita ubah dari kode barang ini, kita ubah menjadi contohnya nama barang, lalu di sini kita ubah menjadi stok barang, dan terakhir di sini kita ubah menjadi harga barang. Kemudian kita tambahkan sebuah button yang nanti tujuannya yaitu untuk melakukan submit data atau proses pengiriman data. Dan di sini kita tambahkan aja P, lalu kita panggil sintak ataupun tag button seperti ini, dan kita bikin nama buttonnya tombol tambah. Sekarang kita coba jalankan form ini. Caranya di sini otomatis kita hanya perlu memanggil nama dari function kita pada controller welcome. Sini nama function kita yaitu form input. Di sini kita coba buka browser kita, lalu di sini kita ubah menjadi form input seperti ini. Dan di sini merupakan tampilan dari halaman input ataupun form input yang kita miliki. Dan di sini coba perhatikan kita sudah memiliki 4 buah form, yaitu berupa kode barang, nama barang, lalu di sini ada stok barang, harga, dan terakhir ada button yang kita gunakan untuk proses pengiriman data nantinya seperti itu. Dan misalnya kalau ini kita coba isikan data yaitu 1 contohnya dan kita tekan submit, di sini pasti belum ada proses apapun. Karena di sini kita belum menambahkan proses yaitu pengiriman data ataupun parsing data. Dan untuk menambahkan sintak itu sebenarnya kita hanya perlu memanggil ataupun menambahkan 1 buah tag dengan nama yaitu form. Jadi di sini biar lebih jelas kita akan coba praktekkan. Dan misalnya kita ingin melakukan proses pengiriman data berupa 4 form ini, di sini kita hanya perlu menambahkan 1 buah sintak yaitu namanya form, lalu kita panggil parameter action sama dengan, lalu parameter action ini nantinya merupakan halaman yang akan dituju ketika button itu disubmit ataupun dikirim gitu. Contohnya di sini kita akan buat aja sebuah halaman yang tujuannya untuk melakukan proses data. Dan di sini kita tambahkan tag PHP, lalu kita tambahkan echo, lalu kita panggil sintak base URL. Di sini base URL sudah kita bahas ya, terkait dengan link ataupun alamat untuk memanggil halaman yang ingin kita tuju selanjutnya. Lalu buka kurungnya, di sini kita panggil alamat yang ingin kita tuju. Contohnya di sini kita buat aja namanya welcome, yaitu nama dari controller kita, lalu slash kita panggil nama method kita untuk melakukan proses dalam pengiriman data kita nantinya. Di sini contohnya proses barang seperti ini. Kemudian kita tambahkan parameter paling penting yaitu method. Dan di sini kita akan menggunakan 2 buah method. Yang pertama di sini ada post, yang kedua di sini ada get. Dan di praktikum kali ini kita akan coba bahas dulu tentang post. Karena post ini umumnya pasti digunakan dalam proses pengiriman data ataupun metode umum yang sering digunakan. Jadi di sini kita ketikkan post, tutup kurung, dan kemudian kita tambahkan tag form penutup pada bagian bawah button. Jadi di sini kita tambahkan buka kurung slash form seperti ini, lalu tutup kurung. Kita set. Oke. Dan di sini kita sudah memiliki function untuk melakukan pengiriman data dari form yang kita miliki. Sebelum kita melakukan proses pengiriman data dari form ini, di sini kita perlu mendefinisikan name ataupun ID dari setiap form yang akan kita proses. Jadi name ini merupakan parameter yang mendefinisikan dari data form tersebut. Dan contohnya di sini kita akan membuat untuk kode barang, kita tambahkan parameter name sama dengan kode. Lalu untuk nama barang kita bikin parameter name sama dengan nama, lalu stok barang kita panggil parameter name-nya berupa stok, dan terakhir untuk harga barang kita tambahkan parameter name yaitu harga. Contohnya seperti ini.
Jadi, parameter name ini merupakan parameter yang cukup penting dalam proses pengiriman data dari form. Karena nantinya data itu akan didefinisikan atau dipanggil berdasarkan parameter name yang kita definisikan ini. Dan pastikan ketika kita membuat form, kita harus mendefinisikan name ini berbeda untuk setiap form yang kita miliki. Karena misalnya kalau kita mendefinisikan dengan nama yang sama, otomatis ketika kita proses, data yang akan dipanggil itu merupakan parameter yang paling akhir dibuat. Contohnya di sini kita ubah pada harga barang ini menjadi kode. Nantinya kode yang dikirim itu berupa dari form harga barang ini. Karena nantinya name ini merupakan parameter yang kita gunakan untuk memanggil data form kita. Oke, sekarang kalau sudah selesai, sekarang kita coba refresh browser kita. Di sini kita coba refresh seperti ini. Dan di sini kita coba kirim kode barang yaitu BRG01 contohnya. Lalu di sini nama barangnya kita bikin aja buku tulis. Lalu stok barang kita bikin 30 dan harga barang kita bikin contohnya 5.000 seperti ini. Dan sekarang kita coba klik tombol submit. Tadi awalnya ketika kita klik tombol otomatis tidak ada fungsi apapun. Tapi sekarang kalau misalnya kita klik tombol submit, di sini kita akan diarahkan ke method yaitu proses barang. Dan di sini merupakan proses dari parsing data ataupun pengiriman data. Umumnya ketika kita melakukan pengiriman data, di sini pasti kita membutuhkan sebuah method ataupun function yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Contohnya di sini kita menggunakan method dengan nama proses barang. Kemudian kita coba untuk menangkap data yang kita kirimkan ini pada halaman proses barang yang kita miliki. Jadi di sini otomatis kita perlu mendefinisikan method dengan nama proses barang terlebih dahulu. Dan di sini kita buka controller kita. Kemudian di sini kita tambahkan method baru dengan nama proses barang yaitu public function proses barang seperti ini. Oke. Dan untuk menampilkan data dari form menggunakan method post, di sini kita dapat menggunakan perintah input post. Contohnya seperti ini. Di sini kita definisikan dulu echo yang tujuannya untuk melakukan print out hasil yang ingin kita tampilkan. Jadi sintak yang 3 baris ini merupakan sintak debugging ataupun sintak yang digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap data yang dikirim ataupun ingin ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian di sini pada bagian print r ini kita panggil sebuah function untuk memanggil method post yang kita kirimkan tadi dari halaman input. Caranya di sini kita tambahkan aja this input lalu metodenya yaitu post seperti ini, lalu buka kurung kurawal. Lalu kita save dan kita coba refresh ulang browser kita. Oke, di sini tampil ya. Coba perhatikan, di sini saya zoom dulu, oke. Di sini coba perhatikan pada bagian data yang ditampilkan itu berupa data berupa kode, nama, stok sama harga, yaitu parameter name pada input form kita. Makanya parameter name pada form itu sangat penting karena tujuannya yaitu untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan seperti ini. Dan coba perhatikan pada bagian link karena kita menggunakan method post, otomatis data ini tidak tampil pada link browser kita. Tetapi contohnya misalnya kita menggunakan method get, di sini saya back kembali. Oke. Dan di sini contohnya saya menggunakan method get. Jadi saya edit dulu pada bagian form input. Di sini metodenya saya ubah menjadi method get gitu. Kemudian di sini kita coba refresh browser kita, lalu kita tambahkan barang sesuai yang kita tambahkan tadi, yaitu contohnya di sini barang 01, lalu di sini buku tulis, lalu di sini 30 dan di sini 5.000 contohnya. Lalu kita kirim. Perhatikan pada link ini. Di sini datanya dikirim melalui parameter yang ada pada link ataupun tampil pada link. Dan ini merupakan contoh dari penggunaan method get gitu ya. Dan biasanya kalau pengiriman data dari form itu, khususnya data-data prudensial ataupun data-data yang rahasia seperti username atau password gitu, kita nggak boleh menampilkan ataupun menggunakan method get tersebut karena datanya itu dapat tampil pada browser kita. Bayangkan misalnya ada orang di belakang kita gitu, otomatis dia akan langsung tahu, oh data yang kita kirimkan itu berupa ini, seperti itu. Dan di sini array-nya kosong karena pada bagian controller kita memanggil data itu berupa method post. Dan misalnya kalau ingin menampilkan method get, di sini kita ganti aja dari post menjadi get, lalu save, lalu kita refresh kembali, seharusnya datanya akan tampil seperti yang tadi. Tetapi bedanya, parameter data itu tampil pada link URL kita. Dan itu yang saya jelaskan pada slide pertama tadi terkait dengan metode pengiriman data get ataupun post gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
sebelum kita lanjut, bagaimana menampilkan data dari form ini ke halaman view yang kita miliki. Contohnya seperti itu. Baik teman-teman, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita akan kembali lagi menggunakan metode post kita. Jadi di sini saya edit kembali, metode get kita ubah menjadi post. Lalu save. Lalu di sini kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih kita memanggil setiap data dari parameter form yang kita kirimkan. Dan di sini cara paling mudahnya, di sini saya hapus dulu yang method echo ini. Untuk menampung setiap data dari parameter form tersebut, kita hanya perlu mendefinisikannya ke dalam variabel baru. Contohnya, di sini karena kita ingin mengambil data berupa kode, di sini kita simpan data kode itu ke dalam variabel baru. Contohnya di sini saya definisikan nama parameternya itu berupa kode. Sama dengan, lalu kita panggil data yang kita kirimkan menggunakan metode post tadi. Jadi caranya di sini kita ketikkan aja this input post buka kurung. Kalau tadi kita memasukkannya parameter kosong seperti ini, dan misalnya kalau kita ingin menampilkan data sesuai dengan form yang kita inginkan, berarti kita hanya perlu menambahkan parameter name pada setiap metode post ini. Contohnya kita ingin mengambil data kode. Jadi di sini kita ketikkan aja kode karena nama name dari form input kode itu berupa kode. Lalu kita tambahkan titik koma. Dan karena kita ingin menampilkan keempat buah form tersebut, jadi di sini saya copy aja. Oke. Lalu di sini saya ubah namanya sesuai dengan name yang dikirimkan. Untuk penamaan ini bebas, yang penting unik. Di sini contohnya saya samakan aja dengan parameter name yang dikirimkan dari form. Jadi di sini yang dikirimkan kedua berupa nama, lalu parameter yang ingin kita tampilkan berupa nama, lalu di sini parameter ketiga berupa stok, input ketiganya stok, dan input keempat berupa harga. Sama pada part kita pertama tadi, untuk melakukan pengiriman data ke halaman view kita perlu menyimpannya ke dalam array asosiatif. Jadi untuk membuat array asosiatif, otomatis kita mendefinisikan nama array dan key-nya tersebut. Contohnya, di sini kita definisikan nama array-nya berupa data, jadi sama kayak tadi. Lalu kita definisikan array berupa array dalam kurung. Di sini kita tambahkan titik koma dulu. Kemudian enter, dan kita definisikan setiap key dari array yang akan kita kirim. Contohnya di sini kita definisikan key berupa kode, lalu data yang ingin kita tampilkan berupa variabel dari kode seperti ini. Lalu koma, dan biar lebih cepat saya kopikan sebanyak 4 kali, dan di sini kita ubah menjadi stok seperti ini. Lalu yang data ketiga kita ubah menjadi stok, dan data keempat kita ubah menjadi harga. Selanjutnya, karena data kita sudah kita simpan ke dalam array, otomatis di sini kita sudah dapat memanggilnya ke halaman view yang kita inginkan. Contohnya di sini kita akan buat sebuah halaman view baru dengan nama printout kita. Jadi di sini kita panggil dulu halaman view kita dengan cara this load view, lalu kita panggil nama dari view yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini kita memanggil halaman view dengan nama print output. Lalu data yang ingin kita kirim berupa variabel data. Contohnya seperti ini, lalu titik koma. Save. Terakhir kita buat aja sebuah view dengan nama printout ini. Jadi di sini biar cepat saya copy aja, dan untuk membuat view ini kita hanya perlu fokus pada folder view. Di sini kita klik kanan, lalu kita klik new file, lalu kita buat namanya dengan nama printoutput.php, lalu enter. Kemudian kita panggil tag HTML. Di sini cara paling mudah, kita ketikkan aja HTML5, lalu kita pilih yang ini. Kemudian kita hapus beberapa komponen yang tidak kita perlukan seperti link href ini, dan untuk title-nya kita ubah sesuai keinginan kita. Contohnya di sini halaman output. Oke, save. Kemudian pada bagian body ini kita panggil setiap data yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini kita ingin menampilkan keempat data yang kita dapatkan dari form. Jadi di sini kita definisikan dulu H1 untuk judulnya berupa halaman output data form. Kemudian kita tambahkan tag P atau paragraf, dan di sini kita definisikan kode titik 2. Kemudian kita panggil key dari array data yang kita kirim tadi. Caranya sama kayak praktikum kita sebelumnya, seperti itu. Di sini kita tambahkan aja PHP, lalu echo, dan kita panggil nama key dari data array tersebut. Contohnya kode seperti ini. Lalu kita copy sebanyak 4 kali dan kita sesuaikan dengan key dari data yang kita kirim. Contohnya di sini nama, kita bikin di sini nama, di sini stok, kita bikin stok. Kemudian di sini tadi harga,
lalu key yang kita panggil berupa harga seperti ini, lalu kita save. Dan di sini normalnya seharusnya sudah tampil data yang kita masukkan dari form input kita. Di sini kita coba refresh browser kita. Sorry, di sini kita back dulu. Oke, di sini kita refresh ulang. Dan contohnya di sini kita akan coba mengirim data berupa barang satu, lalu di sini namanya buku tulis, lalu stoknya 30, harganya 5.000 contohnya. Lalu kita klik submit. Di sini seharusnya akan tampil data dari form itu seperti ini. Dan ini merupakan salah satu contoh dari proses parsing data. Oke teman-teman, gimana? Mudah ya dan menarik juga terkait dengan parsing data ini. Karena parsing data ini sengaja saya buat terpisah karena part ini merupakan part yang paling penting sebelum kita masuk ke dalam jenjang database. Karena setelah ini kita akan membahas tentang database dan kita sudah membuat suatu project yang sederhana seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan terima kasih atas perhatiannya.